Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok, Shalom, embun di pagi hari. Pagi hari ini kembali saya menyapa Ibu Bapak semua yang sedang dan akan beraktivitas. Saya ingin mengajak kita semua sebelum melangkahkan kaki kita dan melakukan segala tanggung jawab serta aktivitas kita, saya ingin mengajak Ibu Bapak dan anak-anak untuk kita kembali mendalami firman Tuhan yang nantinya menjadi pedoman hidup kita hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Pagi hari ini kami semua boleh merasakan betapa baiknya Tuhan sepanjang hidup kami, bahkan sepanjang istirahat malam kami. Kami sudah dijaga dan dipelihara dengan kasih sayang Tuhan. Pagi hari ini kami ingin mendalami firman-Mu sebelum kami melangkah dan beraktivitas. Tuhan karuniakan kepada kami semua Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-26. Penekanannya pada ayatnya yang ke-20 yang mengatakan, "Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan." Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, Allah memimpin. Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Satu hal yang menarik dalam bacaan kita, atau mungkin kalau kita ingin mendalami sejarah perjalanan umat Israel keluar dari tanah Mesir, maka itulah cara Tuhan, di mana dibalik semua karya dan yang dilihat, bahkan yang dipertunjukkan oleh Musa di hadapan orang Israel, merupakan cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada umat Israel. Karena umat Israel sudah sekian lama berada di tanah perbudakan, yaitu di Mesir, di mana mereka semua sangat merindukan atau ingin sekali mereka dibebaskan oleh Tuhan Allah mereka, Allah nenek moyang mereka. Dan itu terwujud ketika Tuhan mengutus Musa dan melalui Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan karena itu mempersiapkan bangsa yang kudus, maka Tuhan pun juga ingin menjadikan umat Israel yang benar-benar mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan melalui Musa, melalui semua aturan-aturan dan yang harus mereka taati sebagai umat yang siap untuk dikuduskan. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada bacaan kita hari ini kembali mereka diperingatkan oleh aturan-aturan yang Tuhan sudah siapkan. Dikatakan di sini bahwa mereka harus menjauhi segala penyembahan berhala. Karena latar belakang mereka yang berada di tanah perbudakan, mereka mengenal Allah-Allahnya bangsa Mesir, dewa-dewa dan semuanya. Mereka harus dipersiapkan dan diperkenalkan. Karena itu dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan menuntun Israel untuk memasuki tanah yang sudah disediakan. Sehingga mereka tidak lagi memalingkan pandangan mereka kepada Allah-Allah lain selain Allah yang sudah membebaskan mereka. Dalam konteks ini, mari kita pelajari dalam kehidupan kita apa sebenarnya pesan dari firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak sama seperti bangsa Israel yang Tuhan sudah tuntun dari hari ke hari. Kita ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia dengan konteks yang serba modern, dengan konteks yang serba digital, yang terkadang hal seperti itu bisa saja menggantikan Allah kita tanpa kita sadari. Karena dengan kemajuan teknologi, segala kebutuhan manusia begitu cepat terpenuhi, segala informasi begitu cepat mereka dapati. Nah, itu seringkali menjadi hal yang kemudian hari bisa menjadi
dalam tanda petik dewa ataupun ilah-ilah yang baru di zaman modern. Karena itu saudara-saudara, mari kita tetap yakin percaya bahwa sekalipun kita sudah berada di zaman yang serba modern, di mana segala sesuatu sudah dipenuhi dengan berbagai macam kemajuan teknologi, maka kita pun diajak untuk tetap berpegang pada iman kita. Karena Tuhan dengan tuntunan sepanjang perjalanan hidup kita, Dia pasti tetap memperhatikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena itu seperti firman Tuhan bahwa Tuhan akan memimpin jalan dan langkah kita. Jadi saudaraku, mari kita terus berkarya dan tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti dan akan terus memimpin langkah kita di dalam kehidupan yang sekarang ini. Ingat, jangan pernah kita menggantikan Tuhan kita atau kita sudah meninggalkan Tuhan lalu kita melakukan atau menyembah atau hidup kita diatur dengan segala sesuatu yang sekarang ini kita katakan serba modern. Ingat, zaman boleh berubah, zaman semakin maju, tapi iman kita tetap kepada Allah yang esa, Allah yang sudah menyelamatkan ibu bapak saudara dan saya melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Pancaran Kasih Depok. Tuhan Yesus memberkati. Khususnya kami berdoa untuk majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat. Tuhan memberkati para diaken, para penatua, dan para pendeta. Berikan kami hikmat, berikan kami tuntunan Roh Kudus-Mu dalam kami menjalani panggilan pengutusan Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati juga karya dan kerja kami. Kami berdoa juga untuk para pendeta emeritus, juga pendeta gereja saudara. Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan juga memberkati seluruh pelayanan mereka. Kami berdoa untuk vikaris, kami berdoa juga untuk unit-unit misioner, kami juga berdoa untuk BPPJ, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan serta security, serta seluruh kehidupan pelayanan yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Tuhan berkati semuanya dengan berkat-berkat Tuhan. Pagi ini kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan. Kami mau berdoa untuk keluarga Panahan Pardosi. Tuhan Yesus memberkati sukacita keluarga ini atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati Ibu Atmi Rukmini, Ibu Ika Purwati, Bapak Benjamin Beni Afandi, Ibu Rokanti, Ibu Hendrina Ongirwalu, Saudari Natania Prilius Patipelohi, Bapak Julian Fernando Nainggolan, Saudari Erika Widyasari, anak Kimberly Kristiani Putri, anak Sonya Ameris Lekatompesi, Saudara Dianto Duyanto Sabto Raharjo, dan Saudari Lydia Patricia Beatrix Lumban Tobing. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas sukacita pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu sektor yang dalam keadaan tubuh yang lemah, sektor Peniel, Oma Kosio Haspers, Ibu Maria Magdalena Nikiulu, Bapak Edward Risi, Bapak Yesi Dani Huai, dan Ibu Yomima Tenu Pasanea. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dengan segala keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di 13 sektor pelayanan, secara khusus sektor Bethlehem, keluarga Bapak Marihot Silitonga, Saudara Marcel Cornelis Talakua, keluarga Bapak Marinus Yohanes Leander, keluarga Bapak Mariondo Apono, dan keluarga Martinus Lukas, keluarga Bapak Marulam Simanjuntak. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan segala berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kami mau berdoa juga untuk
jemaat-Mu, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pergumulan, baik pribadi maupun keluarga. Tuhan topang keluarga-keluarga, jemaat-jemaat-Mu pribadi demi pribadi dalam menghadapi tantangan hidup dan segala pergumulan mereka masing-masing. Kami mohon dengan damai sejahtera Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, ampunkan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.